Shalom sahabat Raja Wali FM dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk sampai saat ini sahabat terus mendengarkan Raja Wali FM yang tentunya bikin hidup lebih baik. Semoga sahabat terus sehat, kuat, dan jangan pernah takut. Firman Tuhan banyak kali berkata jangan takut. Ya, walaupun saat ini pandemi belum berakhir. Nah, sahabat, saya ingin mengulang sedikit dari khotbah saya tahun lalu, khotbah singkat 10 menit ya, tentang pelipat gandaan 100 kali lipat. Di sana tentang tanah hati yang baik. Tapi saat ini saya cuma mau ambil yang di Injil Matius. Sebab tahun lalu khotbah singkat itu tentang tanah hati yang baik, tentang pelipat gandaan 100 kali lipat, saya ambil dari Injil Matius, Markus, Lukas. Tapi saat ini saya hanya mau ambil dari Injil Matius. Di sana dikatakan kalau firman Tuhan didengar dan dimengerti, dia akan masuk ke tanah hati yang baik dan berbuah 100 kali lipat. Ya, saya ulang sedikit. Tanah hati itu ada pinggir jalan berbatu-batu, semak duri, dan tanah hati yang baik. Di tanah hati pinggir jalan berbatu-batu dan semak duri itu hanya didengar, firman Tuhan hanya didengar saja. Tapi di tanah hati yang baik itu firman Tuhan didengar dan dimengerti. Nah, persoalannya ini yang dimengerti. Akhir-akhir ini saya merenungkan lagi ya tentang dimengerti. Bahkan suami istri pun sendiri setahun menikah belum tentu saling mengerti 100%. Mengertinya mungkin 50-70%. Apalagi yang mungkin masih berteman, kenalan, seperti begitu ya. Makanya firman Tuhan mengatakan kalau kau dengar dan kau mengerti dan masuk di tanah hati yang baik, itu dia berbuah 100 kali lipat. Firman Tuhan ini kan Tuhan sendiri. Semua sepakat dengan saya, firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Ya. Jika Tuhan dimengerti, tentunya Tuhan senang. Ya. Tuhan senang dengan kita. Ya. Ibarat satu pimpinan di perusahaan, kemudian dia memberikan tugas kepada orang-orang kepercayaannya, beberapa orang kepercayaannya, ya, yang sudah lama ikut dia, mungkin sekitar 3-5 tahun ikut dia, ya, dan apa yang keluar, perintah yang keluar dari pimpinan perusahaan itu, tugas yang disuruh buat orang-orang yang akan dia serahin tugas dan tanggung jawab itu, yang keluar dari mulutnya itu tidak lengkap perintahnya, ya, hanya menyuruh sebagian kecil, ya 50% saja, ya. Tapi ada yang sudah menangkap, ada yang sudah mengerti isi hati dari pimpinan, ya, ada yang sudah mengerti isi hati dari pimpinan. Nah, tentunya yang mengerti ini pasti akan melaksanakan tepat dengan yang disuruh sama pimpinan. Karena yang pimpinan sampaikan A, yang dilaksanakan A, tapi yang tidak mengerti, pimpinan sampaikan A dan yang dikerjakan B. Ya, tentunya hasilnya akan salah. Nah, persoalan mengerti ini akhir-akhir ini saya merenungkan, beberapa minggu ini saya merenungkan lagi tentang mengerti. Ya, dalam pertemanan saya dengan beberapa orang, beberapa hamba Tuhan, ada yang saya minta, tolong jangan WA lagi setiap hari, WA firman Tuhan. Ya, ini tidak bermaksud untuk menyinggung hamba Tuhan tersebut. Terus di lain kesempatan beberapa minggu kemudian
ada lagi, karena ada jalin komunikasi dengan orang lain, ada lagi yang WA firman Tuhan. Tidak salah, saya senang karena diberkati, sangat senang karena diberkati sebenarnya. Ya, siapa sih tidak senang diberikan firman Tuhan? Ya, saya baca videonya atau ke renungannya, baca. Tapi kalau setiap hari, kita punya waktu juga terbatas, kita punya juga banyak pekerjaan. Saya juga punya banyak buku yang belum dibaca selama 5 tahun ini, ada puluhan buku. Saya juga punya komitmen untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kadang-kadang masih bolong, banyak kali masih bolong. Ya, sampai saya bertanya, kok ada yang sudah berteman dengan saya sudah sekian tahun, sudah 2 tahun, saya sudah pernah sampaikan, tapi tetap juga dia kirim firman Tuhan. Tidak tahu apa maksud daripada semua ini. Nah, intinya bukan di firman Tuhannya, karena firman Tuhan tidak pernah salah. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kadang dalam pertemanan itu kita belum bisa memahami, belum bisa mengerti. Ya, firman Tuhan kalau dia bisa dimengerti, ya, bayangkan kalau Tuhan, ya, di firman Tuhan dikatakan mendengar dan mengerti. Ini Tuhan sendiri kita mengerti. Kalau orang yang mengerti Tuhan, dengan sendirinya Tuhan akan memberikan kepadanya apa yang dia mau. Contoh misalnya sahabat Anda, kemudian Anda punya beberapa teman, dan ada satu orang yang betul-betul mengerti Anda, mengerti sahabat, ya, walaupun sahabat belum ngomong, tapi seolah-olah sudah connect, ada chemistry, mungkin istilahnya gitulah, ya, seperti ada terjalin relasi, bahkan seperti hubungan suami istri lah, ya, hubungan batin, mengerti. Anda baru ngomong, dia sudah mengerti. Ya, tentunya apa yang saudara, yang sahabat lakukan sama sahabat yang pengertian seperti ini, Anda pasti sebut ini sahabat yang pengertian. Ya, Anda kan pasti sangat senang. Dan jika kalau Anda sangat senang, sahabat sangat senang sama orang itu, yang pengertian itu, yang mengerti itu, dan jika dia meminta sesuatu kepada sahabat, apa yang sahabat lakukan? Dibanding orang lain yang tidak pernah mengerti sahabat, yang tidak pernah mengerti Anda. Ya, walaupun sahabat yang tidak pernah mengerti Anda ini sudah berteman dengan Anda 5-10 tahun, tapi sahabat atau teman Anda yang baru 1-2 tahun mengerti Anda, tentunya kalau dia akan meminta sesuatu pada Anda pasti dengan senang hati mengerti, karena Anda rasa dia orang yang mengerti saya. Ya, jadi patutlah firman Tuhan dikatakan mendengar dan mengerti. Ya, orang yang mengerti itu akan berbuah 100 kali lipat. Kita butuh pengertian, ya, kita butuh memahami orang lain, memahami orang lain. Kalau orang itu sibuk, ya, orang itu lagi sibuk, orang itu waktunya terbatas, ya, banyak pekerjaan. Atau ada juga orang-orang yang sepertinya tidak mengerti, ya. Efesus 5 ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kepada kita, ya, kita akan melaksanakan, dan kemudian kita akan melaksanakan kehendak Tuhan. Tentu Tuhan senang. Kalau Tuhan perintahkan A dan kita laksanakan B karena kita tidak mengerti, apa yang terjadi?
Saudara, sahabat pasti sudah bisa jawab, ya. Nah, pentingnya pengertian ini, pentingnya untuk mengerti ini. Jadilah orang yang bisa mengerti dalam pertemanan Anda dengan orang lain, dengan sahabat-sahabat Anda. Anda pasti punya sahabat-sahabat, Anda pasti punya relasi-relasi. Jadilah relasi yang bisa mengerti. Ya, saya dengan supplier saya, ada beberapa supplier, ada yang berkali-kali saya bilang padanya, tolong notanya yang jelas. Tapi berkali-kali juga notanya tidak jelas. Ada yang cuma ngomong 1, 2 kali, 3 kali, notanya jelas. Tentunya saya lebih senang order pada nota yang jelas ini. Ini salah satu kriteria, benar kan? Kalau notanya tidak jelas, ya, notanya tidak jelas, saya baca lagi, saya tulis ulang lagi, itu kan membuang waktu saya, benar? Nah, pentingnya pemahaman ini, pentingnya pengertian ini. Sahabat, jika sahabat mau berbuah 100 kali lipat, ya, Anda harus bisa memahami, Anda harus bisa mengerti orang lain, kebutuhan orang lain, Anda harus bisa pahami. Anda harus bisa memahami kebutuhan pimpinan Anda. Pimpinan Anda mau cepat, ya, karena dia memikirkan banyak, ya. Makanya di mana-mana saya dulu pernah juga kerja. Belum selesai satu saya disuruh lagi sama pekerjaan yang lain, ya. 1 jam kemudian disuruh lagi satu, belum selesai. Setengah jam lagi kemudian dia kasih lagi satu pekerjaan, sampai saya stres, ya, karena pimpinan saya mau kerjanya cepat, karena dia banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Sehingga dalam sehari saya cuma selesaikan 2-3 pekerjaan, tapi dalam sehari dia memberikan kepada saya 12 pekerjaan, ya, karena saya tidak bisa selesaikan, akhirnya diberikan kepada orang lain, ya. Jadi saya gagal memahami saat itu, berapa tahun lalu itu, kira-kira sudah 10 tahun yang lalu, gagal memahami apa yang diinginkan, gagal mengerti pimpinan saya, ya. Pengertian ini sangat penting, ya. Anda bisa mengerti kesulitan dari pemerintah. Kadang-kadang saya melihat di televisi, aduh Tuhan, Pak Presiden kita ini, Pak Jokowi, kadang perlu doakan, kadang terlalu banyak bebannya, ya. Kita harus mengerti, kita jangan terlalu banyak menuntut. Kita ikut himbauan pemerintah. Gembala kita mengerti, ya. Mereka banyak pergumulan, domba-dombanya, si A mintanya beda, si B mintanya beda, si C mintanya beda, ya. Relasi kita harus bisa mengerti. Sejauh mana pengertianmu buat mereka, engkau akan diterima sejauh itu, ya. Terima kasih. Semoga dengan pelajaran ini kita bisa lebih cepat mengerti, lebih cepat memahami, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih berhikmat. Tentunya kita akan lebih banyak teman, karena setiap manusia mau punya teman yang memahami mereka, mengerti untuk mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati.